Di istana Majapahit sedang berlangsung pertemuan dan dipimpin langsung oleh Raja Wijaya. Pertemuan itu merupakan pertemuan yang sangat penting sehingga para pembesar kerajaan hadir tanpa terkecuali. Raja Kertarajasa menerima laporan hasil kemenangan pasukan yang dipimpin Nambi atas para pengikut Ronggolawe yang hendak menggabungkan diri ke Tuban. Wajah sang raja tersenyum tipis. Puas akan keputusannya mengangkat Nambi tidaklah salah. Tetapi pada saat itu pula lurah prajurit Hangsa Terik menghadap dan mempersembahkan laporan bahwa pasukan Nambi yang bergerak menuju ke Tuban itu telah diobrak-abrik oleh Ronggolawe. Kini anak buah pasukan Majapahit tercerai-berai lari mengungsi dan bersembunyi di desa-desa. Mereka takut dikejar pasukan Tuban. Mendengar itu, Sang Prabu Merah Padam sangat murka. Bagaimana tidak, kepercayaannya kepada Patih Nambi ternyata telah ternodai. "Akanda Nambi melarikan diri?" tanya Kebo Anebrang terkejut. "Ampun Baginda Raja, banyak prajurit Majapahit yang naas dan ditawan musuh. Hanya sebagian kecil berhasil meloloskan diri tak tentu arah. Demikian keadaannya Gusti Raja Wijaya," kata Lurah Hangsa Terik. Baginda Kertarajasa rupanya sudah tak dapat menahan diri. Laporan itu telah membuat hati Raja Wijaya menjadi gundah. Ronggolawe ternyata dapat mengalahkan Patih Nambi dan prajurit Majapahit juga ditaklukkan dengan mudah. Raja Wijaya sangat murka kepada Patih Nambi karena telah mencari selamat sendiri. Raja Wijaya mulai merasakan penyesalan mengapa beliau mengirimkan Patih Nambi untuk menghadapi Ronggolawe. Dalam hatinya, beliau mulai membenarkan pendapat Ronggolawe yang menganggap Nambi tidak pantas mengemban tugas sebagai patih. Ketika kemurkaan itu tak dapat ia tahan, kata-kata keras pun terdengar dari dirinya. "Apabila Lawe tak dapat dibasmi, istana Majapahit lebih baik kubakar jadi karang abang." Lembu Sora dan Kebo Anebrang tak berani menentang kemurkaan Baginda. Dalam kemurkaan itu, Baginda segera menitahkan beberapa perwira, yaitu Kolo Anggerak, Setan Kobar, Buto Angsa, dan Juru Prakosa untuk berangkat mencari pasukan Majapahit yang bersembunyi di desa-desa. Keempat nayaka gagah itu ditugaskan untuk menghimpun dan menyusun kembali kekuatan pasukan Majapahit yang telah porak-poranda itu, serta diperintahkan supaya menyelidiki kekuatan pasukan Tuban. "Ampun Gusti, hamba sudah tak sabar saja. Kalau Gusti berkenan, biarkan masalah Ronggolawe ini hamba yang menyelesaikan. Hamba sanggup menghadapi Ronggolawe yang tak punya tata krama itu," sela Kebo Anebrang untuk meyakinkan rajanya agar memilih dirinya sebagai panglima perang dalam pertempuran. Dengan ini, Baginda Kertarajasa memilih Kebo Anebrang menjadi panglima perang utama dalam menghadapi kekuatan Tuban. Keesokan harinya, alun-alun Majapahit sudah dipenuhi oleh ribuan prajurit, dari yang berusia muda sampai yang berusia tua, dan dari yang berpangkat tinggi, yaitu Menteri Utama, Menteri Senopati, Adipati, sampai dengan prajurit biasa. Mereka semua membawa senjata andalan. Semakin lama, semakin banyak prajurit yang memenuhi alun-alun. Prajurit Majapahit itu berbaris menurut kelompok masing-masing.
Pasukan gajah berbaris di ujung kanan, lalu di sampingnya adalah pasukan berkuda. Di samping lagi berturut-turut adalah barisan pasukan pedang, pasukan tombak, pasukan panah, pasukan umbul-umbul, dan yang terakhir adalah pasukan gong dan gamelan. Hari ini kita bersama-sama menuju Tuban. Akan kita hadapi Ronggolawe yang telah memberontak. Sekarang juga, ayo kita berangkat, sabda Raja Wijaya yang sekaligus memberi aba-aba pada para prajurit untuk berangkat ke Tuban. Raja Wijaya duduk di punggung gajahnya yang bernama Isabraja, dan di samping kanannya adalah Lembu Sora dan Kebo Anebrang. Sementara itu, Mahesa Pawagal, Singa Sardula, Gagak Sarkara, dan Wirabumi berada di sebelah kirinya. Di belakangnya diikuti kereta yang dikendarai oleh Mayang Sekar, Bujeng Klati, Wiro Gendon, dan Sasmin, yang seterusnya adalah para prajurit Majapahit. Rombongan dalam barisan itu berjumlah sekitar 10.000 prajurit, sehingga barisan itu sangat panjang, laksana seekor naga apabila dilihat dari kejauhan. Ketika memasuki desa Wikrama, hari telah sore. Rombongan Raja Wijaya beristirahat dan bermalam di desa itu. Pada saat itulah Kalanggerak, Setan Kobar, dan Buto Ngasak yang sebelumnya mendapat tugas datang untuk melapor. Ketiga senopati itu segera menghadap Raja Wijaya. "Gusti Raja Wijaya, terimalah hormat kami," kata ketiga senopati itu bersamaan. "Ku terima hormat kalian. Bagaimana hasil tugas kalian?" "Gusti, kami telah berhasil menghimpun kembali prajurit yang melarikan diri. Jumlahnya masih lumayan banyak," kata Kalanggerak. "Semua ada berapa dan di mana mereka sekarang?" "Jumlah mereka sebanyak 467 orang. Dan sekarang mereka berada di sekitaran bukit, bersembunyi dan menunggu kedatangan Gusti Prabu," kata Setan Kobar menambahkan. "Suruh mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung bergabung dengan prajurit lainnya." Setan Kobar memberi hormat, lalu ia meninggalkan Raja Wijaya untuk memanggil prajurit yang bersembunyi. Sementara itu, Buto Ngasak dan Kalanggerak terus melaporkan berbagai hal yang diketahuinya kepada Raja Wijaya. "Jadi, Ronggolawe ada di Plumpon?" tanya Raja Wijaya. "Benar, Gusti. Kami mendapat laporan informasi dari prajurit Telik Sandi. Laporan itu sangat akurat," jawab Buto Ngasak. "Kalau begitu, apakah ia menunggu kita di sana?" "Prajurit Tuban bertahan di pinggir sungai. Mereka mendirikan tenda di sepanjang sungai Tambak Beras," kata Kalanggerak menambahkan. "Rupanya mereka akan memancing kita untuk menyeberangi sungai. Begitu kita di tengah sungai, mereka akan menghujani kita dengan anak panah," kata Kebo Anebrang memberi ulasan akan taktik yang digunakan Ronggolawe. "Kalau begitu, mereka harus kita pancing keluar, atau kita serbu saja dari salah satu sisi untuk memberi jalan masuk prajurit kita. Bukankah begitu, Anebrang?" kata Lembu Sora. "Ya, kita kerahkan pasukan berkuda dan pedang dalam jumlah 100 orang. Prajurit andal kita ini sudah biasa menerobos pertahanan musuh. Mereka kita kerahkan waktu fajar mulai menyingsing," jawab Kebo Anebrang memberikan pendapatnya dan disetujui oleh Raja Wijaya.
Kita sudah mendapatkan cara dan rencana menghadapi musuh. Perhatikan tugas kalian masing-masing. Saya kira pertemuan ini sudah cukup. Sekarang kembalilah ke pasukanmu. Sabda Raja Wijaya membubarkan pertemuan.